Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Part sebelumnya, Myung dengan jelas mengatakan bahwa Yunho merupakan pencuri. Tentu saja, itu menyulut emosi dari Yunho. Myung lalu melompat mendekati Yunho. Dia kembali memfitnah Yunho sebagai seorang pencuri. Kesimpulanku adalah bahwa omong kosongmu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kau adalah pencuri yang mencuri pil Asyur Vital. Itu adalah fakta bahwa pil Asyur Vital yang dicuri, dan aku yakin kamu mengembalikannya karena alasan yang tidak menyenangkan. Yunho lalu merespon ucapan dari Myung dengan berkata, "Betapa menyedihkannya hidup yang kau jalani. Bagaimana bisa kamu punya pemikiran yang tolol di dunia yang begitu indah ini? Kalau begitu, buktikan bahwa aku salah," ucap Myung dengan nada yang cukup tinggi. Ya, Mimin kalau jadi Yunho paling Mimin bilang ya sudah sana ke klan Aso gitu kan, dan cari cek sendiri markas mereka. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Mulailah dengan menjelaskan bagaimana Tuan Muda Cheonajang mampu mengalahkan pemimpin klan Aso. Yunho yang mendengar ucapan si brengsek itu lalu berkata di benaknya, "Mengapa dia mengoceh tentang aku menjadi Tuan Muda Cheonajang? Apakah terlalu heroik mengharapkan anak pedagang mengalahkan klan Aso?" gumam Yunho. "Myungjin, bajingan!" ucap seorang pria dewasa berkumis tebal yang entah dari mana sudah berada di belakang si Myung itu. "Dengarkan, karena kamu begitu bersemangat untuk berbicara, jelaskan bagaimana kamu berani berbicara buruk tentang benefaktor yang membantu kita menemukan pil Asyur Vital itu," ucap pria tua itu yang emosinya juga tersulut karena sikap si Myung ini. Tapi benar sih kawan-kawan, sejauh ini memang karakter si Myung ini yang paling menyebalkan. Ya menurut Mimin. Pokoknya tidak masuk akal lah karakter satu ini. Tapi secara alur ya memang si Myung ini karakternya cukup menghidupkan manhwa ini. Si Myung tentu saja penasaran siapa orang itu, lalu menoleh ke belakang dan sontak dia menjadi panik kawan-kawan. Yang berbicara tadi itu ternyata adalah Master Taiho. Master Taiho lalu memperkenalkan dirinya kepada Yunho. "Aku adalah praktisi medis bernama Taiho. Terima kasih banyak atas penemuan pil Asyur Vitalnya. Kamu tidak diragukan lagi adalah pahlawan faksi kami," ucap Master Taiho dengan penuh rasa terima kasih terhadap Yunho. Satu-satunya orang yang tidak bersyukur adalah si Myungjin berdua itu kawan-kawan. "Myungjin, bajingan, apakah ini caraku mengajarimu untuk memperlakukan benefaktor kita?" ucap Master Taiho yang memarahi si Myungjin. "Master, bukan seperti itu," bantah Myung kepada Master Taiho. "Diam, berdebah. Aku mendengar semuanya dengan jelas dan keras dengan telingaku. Jadi kau jangan membuat banyak alasan. Tundukkan kepalamu dan meminta maaf kepada Tuan Muda sekarang," bentak Master Taiho yang begitu jengkel kepada Myung kawan-kawan. Yunho lalu bersuara untuk meredahkan amarah Master Taiho. Dia berkata bahwa si Myung tidak perlu meminta maaf padanya untuk percakapan mereka sebelumnya. "Sepertinya muridmu ini cukup tertarik dengan bagaimana aku mengalahkan pemimpin klan Aso," ucap Yunho kepada Master Taiho. Sepertinya Yunho sudah memiliki cara untuk membalas dendam kepada si Myung ini kawan-kawan. Namun Master Taiho berpikiran lain. Dia tidak berpikir bahwa si Myung tertarik dengan Yunho yang mengalahkan klan Aso.
Melainkan si Meong itu sepertinya mencurigai Yunho. Terlihat Master Taiho yang begitu menghargai serta membela Yunho. Seperti yang diduga, kamu sangat pengertian. Itulah mengapa kamu rela menyerahkan pil Asyur Vital. Sesuatu yang didambahkan oleh siapapun, ucap sang master apoteker milik faksi mudang itu dengan begitu kagumnya pada sosok Yunho. Belajarlah darinya. Kamu, dasar kamu berpikiran sempit. Bodoh, bentak Master Taiho kepada si Meong. Begitu jengkel juga Master satu ini kawan-kawan. Setiap ucapan yang dikeluarkan untuk si Meong sebenarnya mewakili sekali perasaan Mimin. Astagfirullah. Yunho lalu mengutarakan bahwa itulah alasan mengapa dia mau mengambil keputusan itu. Untuk memuaskan rasa lapar dan membantu pencernaan, kurasa aku akan menunjukkan kepada muridmu seni bela diriku sebentar, ucap Yunho yang membuat kedua orang tersebut sontak saja kaget kawan-kawan. Seni bela dirimu? Ucap Master Taiho. Mereka berdua memang cukup dikagetkan oleh pernyataan dari Yunho. Namun bagi Myeonjin, itu lebih mengarah ke omong kosong lainnya yang dikeluarkan oleh Yunho. Yunho kemudian bertanya kepada Meong bagaimana menurutnya. Apakah dia menerimanya atau tidak? Di benak Myeonjin, dia berpikir bahwa si Yunho itulah yang memulai pertarungannya. Jadi, dia rela masuk sarang harimau. Tidak ada alasan baginya untuk mengatakan tidak. Jin lalu memperlihatkan tempat latihan faksi mudang. Beberapa murid terlihat sedang berlatih dan diawasi oleh Yang Jin. Terlihat begitu santai si Master Yang Jin itu kawan-kawan. Master Taiho lalu mendatangi dan menyapanya. Astaga, jadi kamu berada di tempat pelatihan ya? Ucap Master Taiho. Dokter, apa yang membawamu kemari? Tanya Yang Jin. Ketiga murid faksi mudang serta Yunho kini juga telah tiba di tempat pelatihan itu. Cukup latihannya, bersihkan aula pelatihan, teriak Minjin kepada murid-murid yang sedang berlatih di sana. Kembali ke kedua master faksi mudang di mana Taiho yang telah selesai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Yang Jin hanya meresponnya dengan senyum tipis. Tentu saja, kehadiran Yang Jin di sana tak lepas dari penglihatan Myeongjin. Kebetulan sekali Yang Jin juga ada di sini, pikirnya. Baiklah, kalau begitu apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah kita hanya menggunakan pedang kayu untuk saling menjatuhkan? Tanya Yunho kepada si Meong. Ada pelatihan yang disebut pelatihan Jaijin. Itu dianggap yang terbaik di antara banyaknya metode pelatihan, karena memungkinkan seseorang untuk mengatasi batasan mereka dan menjadi lebih kuat. Untuk waktu yang singkat, kamu harus menahan dan menangkis pedang kayu sambil berdiri di dalam lingkaran tersebut, ucap Myeongjin yang menjelaskan bagaimana mereka akan menyelesaikan pertarungan ini. Yunho lalu melihat ke bawah untuk memperhatikan lingkaran tersebut. Dia pun teringat pada saat dia dikepung oleh faksi mudang dahulu. Pikir Yunho, itu kan yang dimaksud dengan pelatihan Jaijin? Namun, jika kamu keluar dari lingkaran, jika kamu pingsan atau menyerah di tengah jalan, itu akan berakhir. Kamu akan mengakui bahwa kamu memang seorang pencuri, ucap Meong yang melanjutkan perkataannya. Anjing nih orang, bisa-bisanya dia mengambil kesimpulan seperti itu. Dan bahkan pertarungan tidak adil itu pun secara kasat mata merugikan Yunho yang hanya boleh bertahan. Ya meskipun bagi Yunho sebenarnya, jangankan si Meong ini, satu faksi mudang saja mungkin bisa diratakan dalam waktu yang sebentar. Yunho lalu berkata, ya baiklah, selama aku mengikuti metodemu dengan patuh, itu pasti cukup menarik. Jika tidak, aku akan melakukannya dengan caraku. Apakah semuanya mendengar itu? Teriak Meong kepada semuanya. Jangan bersikap lunak padanya hanya karena ini pertama kalinya. Keluarkan semua kemampuan kalian. Siap, Master. Yang Jin yang duduk di pinggir arena latihan juga sedikit tidak sabaran melihat kemampuan Yunho untuk menghadapi Jaijin para murid itu. Akankah Tuan Muda bisa menahannya? Tanya Taiho. Namun Yang Jin hanya menjawabnya dengan berkata, Master Yang Jin lalu bergumam di benaknya. Ketika 3 berkumpul, mereka memiliki kekuatan 5. Ketika 5 berkumpul, mereka memiliki kekuatan 10. Jaijin ini dilakukan oleh 8 murid yang menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan.
Myeonjin telah bersiap dengan pedang kayunya itu. Dia berpikir bahwa Yunho tidak akan bisa menahan teknik Jae-jin mereka. Rasakanlah aib di depan mata Jin Yang Nim, gumam Nyeong. Kedelapan murid itu kini telah berada pada posisinya masing-masing dan bersiap untuk menyerang Yunho. Mereka semua mengarahkan energinya ke arahku sekaligus, pikir Yunho. Yunho berpikir bahwa jika dia langsung mengalahkan mereka semua sekaligus, apakah gosip dan rumor akan beredar lagi? Terlihat kini salah seorang murid yang tiba-tiba melompat dari arah belakang dan hendak menyerang Yunho. Yunho hanya diam sejenak meskipun menyadari serangan tersebut. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya dia mempermalukan mereka semua dengan begitu hina. Tiba! Pedang kayu murid tadi ternyata berhasil mengenai kepala Yunho. Sontak saja, itu membuat semuanya terkejut. Si Meong, si murid yang menyerang tadi, si Taeho, apoteker faksi Mudang, dibuat terkejut mereka melihat Yunho yang dengan mudahnya bisa terkena serangan. Namun tidak bagi Master Yanjin. Berbeda dengan keterkejutan dari ketiga orang itu, Master Yanjin malah menunjukkan keterkejutan yang berbeda. Yunho yang kepalanya diserang pun kini akan rebah dan seluruh matanya menjadi putih. Terlihat begitu lemah Yunho ini, kawan-kawan. Tentu saja, murid yang menyerang dan juga Meong menjadi begitu terkejut. Meong berpikir bagaimana bisa Yunho selemah itu. Padahal, Yunho mengatakan bahwa dia benar-benar menghancurkan klan Aso sendirian. Tapi, bagaimana bisa dia lengah hanya dengan serangan diam-diam seperti itu? Meong berpikir bahwa Yunho yang memproklamasikan dirinya sebagai seniman bela diri terhebat adalah palsu. Tentu saja, itu membuat Meong semakin yakin bahwa Yunho bukanlah seorang pahlawan dan juga bukan orang yang baik. Yanjin lalu berkata bahwa situasi ini akan sulit. Taeho yang berada di sebelah Yanjin juga langsung berteriak, "Hei kalian, bagaimana bisa kalian mengincar serangan diam-diam sejak awal? Pelatihan Jae-jin tidak asing bagi kalian. Tapi ini pertama kalinya untuk Yunho," ucapnya yang begitu kesal terhadap murid-muridnya sendiri. Yanjin lalu mencela amarah dari Taeho. Tidak akan sulit bagi Yunho. Wajar kawan-kawan, karena hanya Master Yanjin saja yang menyadari apa yang terjadi tadi. Oh, yang sejatinya memang tidak kenapa-kenapa kemudian bangkit kembali. Cukup heran tentunya si Meong melihatnya. Yunho kemudian tersenyum licik, sepertinya bocah ini sudah menemukan cara untuk mempermalukan murid-murid tersebut. Ya, tentu saja tidak akan sulit bagi Yunho. Sebaliknya, ini akan sulit bagi murid kita, ucap Yanjin. Yunho kemudian tertawa dan memegang kepalanya, hampir berakhir segera setelah dimulai. Ucapnya sembari akting kalau dia tadi benar-benar terkena serangan dari murid itu. Menakjubkan, itu adalah serangan mendadak. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Ucapan dari Yunho itu membuat si murid kebingungan, tak terkecuali si Meong. Bahkan setelah dipukul bagian belakang kepala, bagaimana dia bisa masih berdiri tanpa terluka? Sekuat apapun ketangguhannya, bagaimana bisa ini terjadi? Gumam Meong yang terheran-heran. Master Yanjin lalu berkata di dalam benaknya, apakah aku satu-satunya yang melihatnya? Dia membelokkan pedangnya dan mengambil kembali pedang yang dia jatuhkan dalam sepersekian detik. Tingkat seni bela dirinya adalah sesuatu hal. Tetapi, lelucon yang dia buat itu terlalu kekanak-kanakan. Berpura-pura kesakitan dan berlutut, bukankah itu hanya tipuan yang digunakan oleh anak-anak? Ucap Yanjin yang terlihat begitu kagum namun juga sedikit menghela napas karena akting dari Yunho ini. Mungkin dia berpikir, kawan-kawan, untuk apa sebenarnya Yunho berpura-pura akting seperti itu? Yunho lalu memprovokasi Meong. Dia berkata bahwa dia masih ada di sana, di dalam lingkaran itu. Tentu saja, mendengar provokasi itu membuat Meong begitu kesal. Apa yang kalian lihat? Serang dia bersamaan, perintahnya kepada para murid faksi Mudang itu. Mulai menyerang lagi mereka ke arah Yunho, kawan-kawan. Namun, tentu saja dapat dengan begitu mudah untuk dihindari oleh MC kita ini. Begitu cepat gerakan Yunho untuk menghindari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Tak berhenti pula serangan datang silih berganti. Dari depan, dari arah belakang, serangan dari samping, bahkan serangan dari atas pun masih mampu Yunho hindari dengan begitu mudah. Setelah kepalanya dipukul,
Dia benar-benar menjadi orang yang berbeda, ucap Taeho. Yanjin yang menanggapinya dengan cuek sembari menikmati tontonan yang diperlihatkan oleh Yunho. Jika aku tidak diam, kalian tidak akan bisa memukulku, ucap Yunho yang meremehkan mereka semua. Menghindari tebasan dan tusukan vertikal, dilanjutkan dengan tebasan horizontal. Ketiga-tiganya sekaligus secara bersamaan, ucap para murid yang menyerang Yunho secara bersamaan kali ini. Yunho lalu berkata kalau mereka ternyata juga tahu cara menggunakan kepala mereka. Namun ya, itu masih belum cukup untuk membuat Yunho terkena serangan mereka. Melompat kini dia ke udara untuk menghindari serangan ketiganya. Yunho lalu dikejutkan oleh 4 murid lainnya yang kini juga ikut melompat bermaksud untuk menyerang Yunho di udara. Ah iya, Jae-jin ya, ada 8 dari mereka, ucap Yunho yang saking meremehkannya dia bahkan lupa kalau saat ini musuhnya ada 8. Kena kau sekarang, ucap Meong yang berpikir bahwa Yunho tidak akan bisa lagi untuk menghindar. Memang benar apa yang dipikirkan oleh Meong ini kawan-kawan. Bahkan Yunho sendiri berkata bahwa dia tidak bisa menghindari ini. Memang Yunho tidak bisa menghindar, namun Yunho melancarkan serangan pedang pada keempat murid yang melompat ke arahnya. Hanya bisa melongo kaget si Meong itu kawan-kawan. Tak terkecuali Master Taeho yang juga cukup kaget. Namun tidak bagi Master Yanjin. Dia hanya tersenyum di sana kawan-kawan. Ya yang kalau itu ucapan si Master Yanjin ya kawan-kawan. Astagfirullah. Murid-murid yang berada di bawah itu pun bersiap menyerang Yunho lagi ketika mereka sadar bahwa Yunho akan segera turun. Namun percuma kawan-kawan. Yunho yang memang sudah tidak berniat untuk menghindar, kini melancarkan serangan ke arah mereka. Terlihat, kini semua murid itu terlempar ke belakang. Mereka bertanya-tanya apa yang barusan Yunho lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu melihatnya? Tanya Taeho kepada Yanjin. Iya, aku melihatnya, jawab Yanjin. Dengan mataku sendiri, sejelas siang hari. Pedang kayu Yunho yang bergerak seperti kilat, lanjut Yanjin. Aku masih di sini, ucap Yunho sembari menatap ke arah Meongjin. Dari sekarang, aku akan menyerang juga, ucapnya yang memprovokasi Meongjin. Begitu kesal si Meong, hingga keluar urat kepalanya yang sudah layaknya akar kelapa. Apa ini? Rasanya kita yang sedang terpojokan, ucap salah satu murid di sana. Mereka berpikir bahwa Meongjin mengatakan bahwa kisah heroik Yunho semuanya adalah kebohongan. Salah satu murid itu lalu memanggil Meongjin. Namun, si Meong yang sudah diselimuti amarah dan kebencian pun hanya menanggapinya dengan berkata belum. Jika aliran pertarungan berubah, teknik pedang menjadi tidak berguna jika kamu tidak mampu mengontrol alirannya, ucap Yanjin yang memperhatikan Meong yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Ini baru permulaan, ucap Meongjin. Jadi, kapan kebanggaan Mudang akan bergerak? Ejek Yunho. Mendengar ejekan itu, si Meong pun tidak menunggu lama lagi dan langsung melompat ke arah Yunho untuk menyerangnya. Aku akan mempermalukanmu dengan cara yang tidak akan pernah kamu lupakan selama sisa hidupmu, ucap Yunho di benaknya. Meongjin benar-benar tidak tahan dengan orang seperti Yunho. Orang yang terlahir dari keluarga kaya dan menjalani kehidupan tanpa beban. Sementara orang yang seperti dia harus berjuang dan bekerja keras setiap harinya. Orang yang berasal dari latar belakang yang buruk. Meong sangat ingin mematahkan hidung Yunho yang sombong dan mempermalukannya di depan semua orang. Namun sayangnya, dirinya sendiri yang malah kewalahan menghadapi kemampuan dari Yunho. Tentu saja itu sangat sulit diterima oleh Meongjin. Bagaimana mungkin seorang yang seperti Yunho dapat mengalahkannya? Pedang kayu mereka berdua pun kini bertabrakan. Berbeda dengan Yunho yang terlihat cukup santai, Meongjin telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Shin lalu berpindah memperlihatkan Meongjin yang baru saja tersadar dari pingsannya dengan kepala yang sudah dipenuhi dengan perban. "Apakah kamu sudah bangun?" tanya seorang pria yang menjaganya di sana.
Entah sudah berapa lama si Myeongjin ini pingsan, kawan-kawan. Apakah masih ada yang sakit? Apakah kamu merasa pusing? Tanya pria itu. Myeong bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa yang terjadi? Kamu menerima pukulan dari tuan muda Cheonajang. Itulah yang terjadi. Tidakkah kamu mengingatnya? Myeongjin sejatinya mengingat ketika dia dipukul. Aku menyerangnya dengan agresif. Tapi dia dengan lancar membalas dengan senyum seperti itu dari Kaisar Giok. Kemudian, dalam sekejap, dia berubah menjadi Gada Raja Yama dan memukulku. Itu saja. Aku tahu di mana aku dipukul. Tetapi, aku bahkan tidak ingat bagaimana itu terjadi. Mengingat kamu melakukan perjalanan antara surga dan neraka, tidak heran kamu tidak bisa mengingatnya. Ucap si pria itu yang menjaga si Myeongjin. Ngomong-ngomong, apa Tuan Jin yang mengatakan sesuatu? Tanya Myeong kepada pria itu. Tidak, beliau tidak bilang apa-apa, jawab dari pria itu. Myeong berusaha untuk berdiri dan meninggalkan tempat tersebut, namun ditahan oleh pria itu. Dia menyuruh Myeongjin untuk tetap berbaring dan beristirahat saja. Myeongjin lalu berkata, aku menderita rasa malu di depan Tuan Jin Yang. Bagaimana aku bisa berbaring dan beristirahat? Itu hanya bagian dari pelatihan. Apa yang memalukan? Hanya patah tulang dan sering pingsan kok. Jadi beristirahatlah. Myeong pun terlihat sedang berpikir di sana, kawan-kawan. Mungkin dia merenungi kesalahan atau sikapnya selama ini terhadap Yunho. Shin lalu memperlihatkan Master Yanjin yang sedang berlatih di atas sebuah batu. Dia kemudian membayangkan Yunho yang begitu menakjubkan dan di luar perkiraannya. Sepanjang sejarah, individu luar biasa telah muncul dari waktu ke waktu. Mungkin orang ini lahir di keluarga Cheonajang, seperti Sang Samfeng, pendiri sekte Mudang, yang mengalahkan Yoke Suryeon di usia muda, atau Heavenly Demon pertama yang mengalahkan Gon Runpa dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan mereka, sementara dia cukup luar biasa untuk mengatasi Pal Jaijin. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawannya dengan mudah. Aku harus sesekali merekrut seorang seniman bela diri, ucap Master Yanjin di sana. Aku selalu memiliki berbagai pemikiran dalam pikiranku. Hanya karena seseorang memiliki ambisi, bukan berarti semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun, terlepas dari hasilnya, aku berharap kejadian sebelumnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Myeongjin. Ya, bagaimanapun dia telah berjuang dengan prestasinya di dalam seni bela diri, gumam dari Master Yangjin. Beralih kepada Yunho dan Master Taiho. Jadi, kamu memberikan ini padaku, tanya Yunho. Kamu membantu kami menemukan pil Assure Vital. Jadi, sebagai pemilik toko obat, ini adalah caraku untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Pil Vitality Elixir. Ini sedikit kurang dibandingkan dengan pil Assure Vital. Tapi, itu juga elixir yang langka dan berharga. Pil Immortality ya? Ini pasti akan sangat sulit untuk membuatnya, ucap Yunho. Ya, memang sedikit sulit untuk membuatnya. Harus menunggu setiap hari hingga menjadi dewasa. Aku hanya bisa membuat sesuatu dengan tanganku sampai saat ini. Itu pil elixir paling mendasar yang dibuat dari visi mudang. Jika kamu membiarkan daun pinus dari gunung mudang tumbuh di sekitarnya, itu akan matang dan dewasa dalam waktu 3 tahun. Itu menjadi pil dengan vitalitas yang mengalirkan energi gunung mudang ke dalam dirimu, seperti pil yang kuberikan padamu ini. Sementara, pil Assure Vital harus menunggu selama lebih dari 10 tahun untuk dewasa. Itu lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Itu akan membutuhkan kehendak surga untuk mendapatkannya, bahkan hanya untuk 1 pil saja. Makanya, itu menjadi harta faksi mudang, bukan hanya sekedar efek penyembuhan serta peningkatan seni bela diri semata. Jelas Master Taiho yang cukup panjang kepada Yunho, kawan-kawan. Lagi pula, untuk benar-benar meresapi Ki, aku hanya harus menunggu dan mempercayakan diriku sepenuhnya pada akal sehatku, ucap Yunho. Benar,
Itu benar sekali. Serahkan saja pada indera alamimu. Master Taiho membenarkan pernyataan dari Yunho. Yunho lalu berpikir, jika masalahnya adalah peresapan secara alami, bagaimana jika kita sedikit menyesuaikan kondisinya? Bukan pada kinya, tapi jika itu meresap energi lainnya. Gumam Yunho yang sepertinya memiliki rencana brilian, kawan-kawan. Yunho lalu mengembalikan pil Vitality Elixir tersebut kepada Taiho. Dia beralasan bahwa itu terlalu berlebihan untuknya. Akan lebih baik memberikan ini kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya daripada aku. Ya, berikan saja pil energi enhancer itu, ucap Yunho. Tentu saja, itu membuat Taiho sedikit canggung dan tidak enak kepada Yunho. Itu tidak membantu peningkatan seni bela dirimu, ucapnya kepada Yunho. Namun Yunho tetap pada keputusannya. Bagaimanapun, tetap saja masih ada beberapa efek peningkatan, bukan? Ucapnya kepada Taiho. Taiho lalu menyetujui permintaan Yunho. Itu lebih baik daripada apa yang bisa ditawarkan sebagai dokter. Taiho lalu mengatakan kepada Yunho untuk tidak sungkan dan ambillah sebanyak yang dia mau. Lagi pula, Taiho bisa membuat pil energi enchanter sebanyak yang dia mau. Tentu saja, Yunho yang mendengar itu pun tersenyum dan berniat mengambil sebanyak-banyaknya. Sesaat kemudian, terlihat Taiho yang sepertinya sedikit menyesal karena telah mengatakan Yunho boleh mengambil sebanyak yang dia inginkan. Sudah habis pil enchanter itu, kawan-kawan. Aku tidak bermaksud kamu boleh mengambil semuanya, ucap Taiho yang dibuat jengkel oleh kerakusan si rubah itu. Yunho kini berjalan dengan begitu bahagianya. Dia tersenyum lebar sembari memopong sebuah peti yang pastinya penuh dengan pil enchanter yang dia ambil dari toko obat Taiho. Shin lalu memperlihatkan gua yokai yang sebelumnya dituliskan sebagai gua iblis. Ternyata Yunho bermaksud untuk menyimpan pil-pil itu di dalam sana dan membiarkannya menyerap energi yang dia tinggalkan ribuan tahun yang lalu. Aku bertanya-tanya bagaimana cara memanfaatkan pil elixir ini. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan solusi seperti ini. Yunho lalu bergumam sendiri di dalam benaknya. Katanya yang harus aku lakukan adalah menunggu. Jika aku membiarkan pil elixir ini menyerap energi yang telah kusimpan di sini selama beberapa tahun, aku mengantisipasi bahwa itu akan menjadi pil elixir yang luar biasa, bahkan akan melebihi pil Assure Vital. Aku sudah sangat tidak sabar untuk menantikannya. Astagfirullah. Oke kawan-kawan semua, terima kasih banyak telah mengikuti video ini hingga akhir. Mohon maaf kawan-kawan, Mimin juga lagi sakit. Ya makanya lambat sekali, biasanya paling sehari ya. Ini kayaknya ada 2 hari Mimin udah upload kemarin. Sekali lagi Mimin mohon maaf, dan juga nih selamat untuk timnas kita sudah berhasil untuk lolos ke Piala Asia 16 besar. Sejarah kawan-kawan. Doa serta semangat mari kita berikan kepada adik-adik, kepada abang-abang kita yang sedang berjuang di Piala Asia. Semoga mereka mendapatkan hasil yang memuaskan kawan-kawan. Ya, meskipun nantinya kalah, tapi ini sudah luar biasa sekali. Intinya apapun hasilnya nanti ke depannya, semoga timnas Indonesia bisa semakin solid, mainnya juga semakin baik, dan buat kita semua sudah cukup. Tidak perlu untuk menghujat para pemain yang sudah berjuang di lapangan. Bagaimanapun mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia lolos itu ya karena hoki, tapi menurut saya, menurut Nara, menurut Mimin, timnas Indonesia juga lolos bukan sekedar hoki aja ya kawan-kawan. Dalam artian seperti ini, jika mereka benar-benar tidak memberikan yang maksimal, tidak berjuang mati-matian, ya mereka juga tidak bakalan bisa lolos, meskipun hasil dari lain itu juga sangat berpengaruh gitu kan. Intinya yang terbaik lah buat timnas kita. Semoga nanti pada waktu melawan Australia bisa menang dan menciptakan sejarah di atas sejarah gitu kan kawan-kawan. Asik lah. Aduh Mimin nih so asik ya, asik sendiri soalnya. Nara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.